Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Fitri Murni dari CGP Angkatan 11. Ingin mewawancarai sama Ibu Eldanita dari SD 19 Pasar Lama tentang dilema etika. Baik Bu, boleh saya bertanya Ibu? Oh, sangat boleh sekali. Menunggu waktu Ibu sebentar ya. Tidak apa-apa. Yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Oh, baik, sedikit berkomentar mengenai tentang dilema etika dan juga mengenai rujukan moral. Nah, kita tahu bahwasanya dilema etika itu kan adalah sebuah yang kita pertentangkan itu adalah sebuah nilai yang sama-sama baik itu. Sementara kan yang rujukan moral antara nilai yang satunya betul, yang satunya salah. Nah, kalau kami di sekolah bagaimana cara mengidentifikasinya? Yang pertama tentu nanti melalui pengamatan kasus-kasus yang terjadi, apakah ini dilema etika atau rujukan moral. Nah, dari hasil pengamatan saja nanti akan terlihat gitu. Dari situasi yang ada kita amati, nampak di sana apakah ini dilema etika atau ini rujukan moral. Itu seperti itu cara saya melihatnya begitu. Jadi Ibu mengidentifikasi tadi dilema etika ini dengan nilai-nilai dari rujukan moral. Iya. Iya. Setelah dari rujukan moral ini Ibu melakukan pengamatan. Iya. Gitu. Yang kedua Bu, bagaimana cara Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Oke, baik. Yang pertama sekali tentu kita mesti libatkan seluruh pemangku kepentingan ya. Kalau di sekolah tentu ada guru, tenaga kependidikan. Nah, ketika kita mengambil keputusan ini, kita memang tidak sebagai kepala sekolah walaupun mempunyai sebuah kekuatan untuk mengambil keputusan, tapi tentu kita harus melibatkan. Jadi yang pertama sekali mungkin saya melibatkan seluruh stakeholder yang ada, kemudian memusyawarahkan, sebab kalau pengambilan keputusan yang sama-sama baik itu ya, tentu di sini kita butuh pendapat dan saran. Kadangkala tentu di sini dengan banyaknya saran, tentu nanti kita akan bisa mengambil keputusan yang mana yang tepat, yang nanti memang berdampak positif baik terhadap gurunya, terhadap murid, secara umum tentu terhadap sekolah. Jadi intinya di sini saya melibatkan seluruh yang ada di sekolah. Ya, berarti cara Ibu dalam mengambil keputusan di mana ada dua kasus yang sama-sama yang mempunyai dua kepentingan yang sama gitu ya. Berarti dalam di sini Ibu menggunakan meminta dari pendapat dari stakeholder yang ada di sekolah. Berarti keputusan itu dari stakeholder yang ada. Kita mempertimbangkan suara yang dari Suara teman-teman itu, teman-teman. kemudian memilih mana langkah yang tepat kita ambil itu. Ya, baik Bu. Yang ketiga, dari kasus tersebut apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa Ibu melakukan selama ini? Oh, baik, yang pertama sekali prosedurnya mungkin tadi kan setelah melibatkan tentu kita musyawarah. Nah, setelah musyawarah tentu nanti akan kita jalankan keputusan yang telah kita ambil tadi. Nah, di sini kita tidak bersifat kaku ya, artinya ketika ada misalnya tantangan yang kita hadapi, nah di sini kita akan kembali lagi untuk merevisi kembali. Jadi intinya kita tidak stagnan gitu ya, kita tetap ada perubahan kalau memang seandainya nanti keputusan kita ambil itu ada permasalahan sepanjang kita melakukannya, maka di sini akan kita perlu lagi kita bermusyawarah untuk mencari jalan yang tepat seperti itu. Berarti prosedur yang Ibu lakukan, berarti yang pertama kali Ibu melakukan musyawarah dengan teman-teman yang ada di sekolah. Setelah melaksanakan musyawarah dalam menjalankan keputusan yang diambil, berarti Ibu merevisi lagi mana yang langkah apa yang terbaik dari kegiatan yang pernah dilakukan. Iya, begitu Ibu Fitri. Berarti yang keempat Ibu, Ya. hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh, baik, kalau yang yang kami rasakan sebagai kepala
sekolah yang pertama yang paling efektif itu memang pertama melibatkan, kemudian musyawarah gitu ya, karena memang dari berbagai pendapat yang diajukan oleh pemangku kepentingan nanti kita akan dapat titik terangnya seperti itu. Karena kita meyakini musyawarah melibatkan artinya nanti kan kita di sini memprioritaskan suara terbanyak. Jadi kebijakan kalau kita ambil berdasarkan suara terbanyak, insya Allah nanti kendala-kendala di lapangan itu tidak terlalu banyak gitu. Jadi memang yang rasanya bermanfaat, yang rasanya tidak banyak tantangan ketika kita mengambil sebuah keputusan yang mengandung dilema etika, memang pada dasarnya kita musyawarah dan melibatkan itu intinya gitu. Berarti itu ya Bu, dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan pada kasus dilema etika, yang pertama tadi Ibu melakukan musyawarah, karena dalam bermusyawarah mengambil suara yang terbanyak dalam keputusan yang akan diambil. Iya. Berarti itu ya Bu. Yang selanjutnya apa saja yang selama ini yang merupakan sebuah tantangan sama Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Oh baik, kadangkala tentu apa ya yang namanya kita bermusyawarah tentu ada suara yang terbanyak, suara yang sedikit gitu. Nah mungkin ketika suara yang sedikit ini ada beberapa keluhan mungkin dari beberapa yang menganggap keputusan kita itu tidak tepat, mungkin salah satu kendalanya gitu. Tapi karena kita memang seorang pemimpin, ketika ada keputusan yang mendesak gitu ya, kita memang harus punya kekuatan juga di situ gitu. Yang penting kita bertindak artinya tidak merugikan pihak manapun. Kita berpikir sebelum pengambilan keputusan itu memang kita berpikir apa dampak positif baik terhadap murid, terhadap orang tua, guru dan juga sekolah begitu Bu. Berarti tadi dalam pengambilan keputusan Ibu mempunyai tantangan, memang di seluruh stakeholder yang ada di sekolah itu mempunyai pendapat yang beda-beda gitu. Jadi mengambil keputusan itu mana yang diprioritaskan Ya, lebih dahulu. Berarti itu yang komplain ini segala macam tuh udah biasa karena iya. kita berpendapat kan tidak semua orang punya pandangan yang sama dengan kita gitu. Jadi ketika itu terjadi ya kita mesti sebagai kepala sekolah, seorang leader, kita berani ambil keputusan itu. Mungkin tidak semua orang yang setuju, tapi karena kita menganggap itu baik berdasarkan suara terbanyak, kita lakukan. Berarti bisa jadi dalam pengambilan keputusan itu bisa menjadi contoh-contoh yang pilihan orang yang surat terbanyak itu, berarti dampak yang positifnya itu ya. Yang selanjutnya Bu, apakah Ibu pernah memiliki sebuah katakanlah sebuah jadwal dalam melakukan penyelesaian kasus dilema etika ini? Dan apakah Ibu memutuskan itu mempunyai secara langsung? Begitu terjadwal maksudnya. Terjadwal, apakah sudah terjadwal Ibu lakukan sebuah kasus tersebut atau langsung Ibu lakukan? Biasanya begini Bu, kalau kita lihat kan kasus-kasus di sekolah itu nggak ada yang berat gitu. Biasanya hanya mengenai disiplin, guru yang datang terlambat, mungkin arahnya ke sana mungkin setelah ditanya alasan kenapa mereka terlambat gitu, mungkin salah satunya penyebabnya ya karena mereka belum pegawai, jadi jualan dulu, buat kue dulu. Itu kan sebenarnya bujukan moral ya, yang satunya benar, yang satunya salah gitu. Jadi ketika dilema etika itu baik yang dilema etika maupun kasus bujukan moral, biasanya saya tidak punya jadwal gitu. Saya lihat, saya amati, kalau memang itu sepertinya mendesak gitu ya, saya akan langsung ambil saya panggilin, kemudian saya tanya gitu kan, apalagi kita kan berasal dari guru penggerak, jadi memang sepertinya kita walaupun orang lain salah mungkin kita tidak boleh menjudge gitu ya, tetap kita lakukan coaching apa penyebabnya. Jadi intinya di sini kita tanya baik-baik, kita selesaikan, baru kita mengambil sebuah keputusan yang tidak merugikan guru tersebut begitu biasanya. Berarti intinya di sini karena masalahnya tidak terlalu berat, cuma masalah disiplin. Berarti Ibu dalam menyelesaikan kasus itu secara langsung, tidak ada secara terjadwal. Tidak ada secara terjadwal. Tapi biasanya ruang kepala sekolah terbuka gitu untuk siapapun mungkin yang butuh motivasi, butuh apa saja, yang pastinya tentu untuk pertama sekali meningkatkan kompetensi diri, kemudian agar sekolah kita itu merasa nyaman ketika kepala sekolah mewadahi guru-guru untuk curhat gitu. Ya, selanjutnya Ibu, apakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus dilema etika? Oh baik, yang mempermudah kami selama ini mengenai kasus-kasus yang mengandung dilema etika itu biasanya adalah apa ya, kebersamaan gitu, kebersamaan, musyawarah, kemudian mungkin cara pandang yang memang berbasis aset gitu ya, tidak memandang segala sesuatu itu dari kekurangan gitu, tapi apa hal yang baik yang sudah kita lakukan dan kita tingkatkan. Jadi memang keterbukaan, saling komunikasi yang asertif gitu ya, akan mudah untuk kita menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi begitu. Berarti faktor yang mempermudah ibu selama ini dalam kasus dilema etika tadi yang utama berarti kebersamaan, Iya. dengan bermusyawarah dengan sama-sama guru dan stakeholder yang ada di sekolah, sehingga kasus yang tersebut bisa berjalan dengan mudah sesuai dengan yang ditargetkan. Iya, bisa terselesaikan. Bisa terselesaikan. Iya. Baik Bu, yang terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Oh baik, pada dasarnya ya, semua kita ini atau dalam kehidupan kita ini pasti ada masalah gitu. Ada pertentangan nilai yang baik dengan yang buruk, yang baik sama yang baik. Nah, yang ditanyakan yang baik dengan yang baik. Nah, yang dapat saya petik adalah ketika kita punya prinsip melibatkan, ketika kita punya prinsip musyawarah, ketika kita tidak di diktator ya dalam memimpin, ini akan lebih membuat suasana sekolah itu lebih kondusif, lebih nyaman. Karena pada dasarnya nggak ada orang yang tidak punya masalah gitu, ya ada Upit ya. Ada sekolah juga begitu, apalagi kalau guru banyak, ya guru saya banyak Upit, kurang lebih kami di sini 25 ya. Nah, jadi mungkin bermacam ragam corak karakter, masalah dan segala macam. Namun ketika kita melibatkan, kita musyawarah, kita berusaha memandang segala sesuatu itu dari cara yang positif gitu, tidak menghakimi orang lain. Ini jadi pengalaman yang berharga. Insya Allah sekolah tersebut bisa lebih baik, bisa lebih guru-gurunya lebih welcome, lebih terbuka dengan segala mungkin awalnya dia merasa yang menimpa ketika ditegur oleh kepala sekolah, mungkin dia merasa ini segala macam, cuman karena kita melakukan pendekatan yang baik dia menjadi tersadarkan tersendiri gitu. Jadi lakukan pendekatan yang baik, kemudian musyawarah kembali dan juga melibatkan gitu Bu. Berarti pembelajaran yang itu dapatkan tadi melakukan pendekatan yang baik ke guru-guru, sehingga apa tadi pencapaian dari target yang ibu target yang ibu inginkan tercapai. Berarti pendekatan ke semua stakeholder yang ada di sekolah. Jadi tantangan yang ibu rasakan selama ini bisa terselesaikan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Insya Allah ya, yang sampai detik walaupun nggak mungkin nggak ada masalah ya, tapi dapat terselesaikan dengan baik gitu. Endingnya baik gitu. Ya, bagus Ibu. Mudah-mudahan pengalaman yang ibu sampaikan tadi juga bisa menjadi pengalaman untuk ibu saya nanti, baik dari pengalaman ya Bu, menambah pengalaman untuk teman-teman yang ada di sekolah. Berarti dilema etika ini tidak hanya saja mungkin dialami oleh seorang pimpinan, ini bisa juga dialami sebagai seorang guru, dengan rekan sejawat atau juga dengan murid-murid kita, orang tua, kalau di rumah dengan anak, gitu. Oke Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Terima kasih atas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Murni dari SMP 8 Lenggo Sari Baganti, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pesisir Selatan akan mewawancarai Ibu Helmi Rosita berasal dari UPT SMP Negeri 5 Airpura yang akan mewawancarai tentang dilema etika. Izin Bu Helmi Rosita, saya ingin mewawancarai Ibu tentang dilema etika. Boleh Ibu mengganggu waktunya sebentar? Ya silakan Bu. Baik Bu, pertanyaan yang pertama, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral, itu kita coba melihat terlebih dahulu
kasus ini benar atau benar dan salah. Kalau seandainya kasus ini pilihannya benar sama benar, berarti itu adalah dilema etika, di mana apa yang dikerjakan itu, pilihan satu dikerjakan itu benar dan pilihan dua pun itu benar, itu namanya dilema etika. Sedangkan untuk bujukan moral, sesuatu yang dilakukan satunya benar, satunya itu berlawanan, tapi bisa kita mengambil keputusan itu berdasarkan kepentingannya gitu. Jadi menurut Ibu Helmi tadi, kalau kasus yang merupakan dilema etika adalah sebuah kasus benar itu benar. Kalau yang menyatakan bujukan moral antara kasus benar dan salah, yang mana dari hasil keputusan tersebut berdasarkan kepentingan. Ya, berdasarkan kepentingan dari si pengambil keputusan. Baik Bu, yang kedua, bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk menjalankan pengambilan keputusan ini di sekolah saya, yang kasusnya dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, berarti ini termasuk ke dalam dilema etika. Iya. Untuk dilema etika, kasus yang dalam pengambilan keputusannya kita harus melihat terlebih dahulu kepada nilai yang lebih merupakan yang lebih banyak manfaatnya gitu ya Bu ya. Jadi kalau seandainya manfaatnya itu bisa mencakup beberapa orang, kan kalau pengambilan keputusan ini tidak mudah ya Bu ya. Ada beberapa pengambilan keputusan ini yang perlu kita pikirkan, mungkin di sisi lain ini baik, yang di sini tidak merasa baik, atau di sisi ini tidak baik, sisi satu lagi baik. Jadi kita ambil mana yang lebih sedikit risikonya gitu ya Bu ya. Jadi pengambilan keputusannya itu kita ambil kebajikannya. Berarti tadi dalam pengambilan keputusan yang Ibu laksanakan yaitu nilai yang lebih banyak, nilai kebajikannya, kebajikannya lebih banyak. Oh ya Bu. Yang pertanyaan ketiga Ibu, apakah langkah-langkah yang Ibu lakukan yang biasa dilakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama yaitu saya akan mengumpulkan informasi ya Bu ya. Sebelum pengambilan keputusan kita harus tahu terlebih dahulu informasinya, kemudian kita lebih mengetahui permasalahan yang ada, kemudian mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Setelah itu saya mencoba menerapkan pendekatan yang berbasis dialog untuk memahami permasalahan dari yang dihadapi oleh keputusan yang saya ambil. Kemudian dari sudut pandang mana saya akan mengambil keputusan tersebut. Sebenarnya untuk pengambilan keputusan ini bentuknya mudah-mudah sulit ya Bu. Kalau kita seandainya mengambil keputusan menurut kita benar, itu belum tentu di sisi lain orang menganggap itu benar. Jadi kita perlu sudut pandang dari beberapa orang, beberapa murid atau guru kalau di sekolah ya Bu ya. Itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi tadi langkah-langkah yang Ibu lakukan, yang pertama kali tadi Ibu menganalisis dulu apa persoalannya, baru mengidentifikasi, nanti baru mengumpulkan beberapa yang terlibat di dalamnya, ada guru, ada siswa yang terhadap masalah yang akan dipecahkan. Berarti pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang Ibu lakukan selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal-hal yang saya lakukan yang efektif selama ini, saya mencoba tidak merugikan salah satu pihak. Jadi kita mencoba membuat keputusan itu sama-sama mempunyai nilai kebajikan yang semuanya bisa menikmatinya. Berarti tidak ada yang dirugikan dalam keputusan yang diambil. Berarti tadi Ibu yang efektif langkah yang Ibu lakukan tadi tidak merugikan salah satu pihak. Selanjutnya Ibu, hal apa saja yang Ibu lakukan selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Bu, sebenarnya banyak Bu. Cuman mungkin di dalam tantangan tersebut
hampir semua orang yang melakukan pengambilan keputusan itu merasakan bahwasanya tantangan terbesarnya adalah kita mencoba mencari, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus melihat bahwasanya keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan salah satu pihak. Jadi tantangan terbesarnya itu bagaimana cara mencari keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan salah satu pihak, kemudian satu pihak yang lain itu tidak merasa dirugikan, dan tidak adanya rasa-rasa jengkel, dendam dari salah satu pihaknya itu. Berarti tadi yang tantangan yang Ibu rasakan tadi pada saat pengambilan keputusan itu, Cara memutuskannya, Ibu mencoba bagaimana dalam satu pihak itu, dalam kedua perbedaan tadi, mengambil dalam satu pihak supaya tidak ada yang merasa yang dirugikan. tidak ada merasa dirugikan gitu. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal bertemu dalam sebuah pengambilan kasus yang Ibu alami di dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal-jadwal tertentu? Kalau jadwal dalam pengambilan keputusan dilema etika, sebenarnya Bu, untuk dilema etika itu kan tidak ada jadwalnya itu Bu. Iya. Dia datangnya begitu saja. Jadi ada keputusan itu yang kita ambil langsung, bisa kita ambil langsung, tapi ada keputusan itu memang membutuhkan beberapa pertimbangan-pertimbangan dengan melihat dengan menganalisis dulu apa permasalahannya, kemudian bagaimana kalau keputusan ini saya ambil, apakah ini baik untuk yang ini, atau keputusan ini saya ambil apakah tidak ada merugikan orang lain. Jadi untuk pengambilan keputusan, kemudian untuk mengambilnya itu ada yang agak lama, ada yang langsung pada saat itu juga. Jadi tadi kalau yang pertama berarti yang langsung itu bisa jadi yang dilemanya itu bisa spontan kita memberikan ya langsung. Memberikannya bisa ada yang berjadwal itu Persoalannya besar kecilnya ya, rumit tidaknya ya, persoalan yang kita hadapi. Ya berarti itu baru berjadwal Ya, betul. Ibu lakukan. Oke Bu, selanjutnya apakah ada seseorang atau konsultator yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Oh, yang mempermudah saya mungkin maksudnya Bu, pihak-pihak ya Bu ya? Oh ya, pihak-pihak Yang mempermudah saya, kalau pengambilan keputusan di sekolah itu tentu karena saya kepala sekolah jadi ada wakil, ada koordinasi kami dengan wakil, itu merupakan pihak-pihak yang mendukung, kemudian ada guru-guru senior yang bisa memberikan pencerahan, kemudian memberikan pandangan kepada kita, karena pengambilan keputusan itu apa yang kita keluarkan itu harusnya bijak. Berarti tadi pihak-pihak yang memudahkan Ibu dalam melakukan pengambilan keputusan itu ada wakil, kemudian dan senior ya. Berarti ada dua pihak yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir Ibu, apakah dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman atau pengambilan keputusan dalam dilema etika? Pengalaman saya dalam pengambilan keputusan dilema etika, sebenarnya dilema etika namanya dilema ya Bu ya. Segala sesuatu yang kita lakukan itu dilema. Seperti lagu, seperti memakan buah malakama ya Bu ya. Kalau kita mengambil ini yang mati. Kalau kita makan ini yang mati. Itu kan merupakan itu makanya namanya dilema ya. Jadi apa yang keputusan yang kita ambil tersebut itu harus memikirkan secara matang. Jadi dengan adanya pengambilan keputusan yang telah pernah kita buat, itu mengajarkan kita bahwasanya seorang yang menjadi, apalagi seorang pemimpin, itu harus bijak. Jadi bukan dalam artian orang yang pintar itu bijaksana, tidak, tapi dalam pengambilan keputusan, kemudian dalam permasalahan-permasalahan yang ada, kita harus bijak dalam pengambilan keputusan. Dengan dilema etika tadi, itu salah satu tantangan bagi kita kepala sekolah, bahwasanya dalam pengambilan keputusan itu tidak semudah yang kita pikirkan selama ini. Berarti pengambilan yang menurut Ibu tadi, tantangan yang Ibu lakukan, pembelajaran yang Ibu dapat dari pengambilan keputusan tadi, memang sebenarnya namanya sudah dilema ya.
diambil ini salah itu salah, Ya. tapi kita bijak dalam Harus bijak dalam untuk melaksanakan. mengambil keputusan. Iya, betul. Oke Bu, terima kasih atas kesempatannya. Oke, Bu Fitri. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.